Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيب
وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam kesempatan hari ini, hari Jumat, hari yang terbaik, kita kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahumullah taala, di dalam kesempatan hari ini Khatib menyampaikan temanya. Khutbah hari ini adalah al-istiqamah ala ta'atillah. Istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Quran. Ada 4 ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu istiqamah atas ketaatan kepada Allah, atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah di surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar. Dan ini semua buat umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah di dalam surat Fussilat ayat 6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Allah memerintahkan kita untuk istiqamah dan istighfar kepada-Nya. Dan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang katakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah, mereka akan takut dan tidak akan sedih. Jemaah rahimakumullah taala. Dan yang terakhir adalah di dalam Fussilat atau surat Fussilat, di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Jemaah rahimahumullah taala, begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadun ghayruk. قال قل آمنت بالله ثم استقم. Rawahu Muslim. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sufyan bin Abdullah atau bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, katakanlah kepadaku satu kata di dalam Islam dan saya tak akan nanya sama siapapun. Rasulullah SAW menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamah. Rawahu Muslim. Jadi kita katakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala. Oleh karena itu istiqamah itu adalah satu kemuliaan. Kalau kita menjalankan, kata ulama, adalah asas sa'adah, asasnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wasabil al-falah, kemenangan atau jalan kemenangan di dunia dan di akhirat. Dan warfa'atan fid dunya wal akhirah, dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu ada dua prinsip atau dasar yang terbangun atasnya
istiqamah itu. Yang pertama adalah istiqamatul qalb. Yang kedua adalah istiqamatul lisan. Istiqamat atau istiqamah hatinya dan istiqamah lisannya. Hatinya harus beristiqamah dan lisannya harus istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه جماعة رحمكم الله تعالى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, orang yang beriman la yastaqimu iman 'abdin hatta yastaqimu qalbah, enggak akan lurus keimanan atau iman seseorang sampai lurus hatinya, dan enggak akan lurus hatinya kalau lisannya enggak lurus. Rawahu Imam Ahmad. Jemaah rahimakumullah ta'ala. Oleh karena itu ada dua prinsip atau ada asasnya atau ada dasar adalah istiqamatul qalb dan istiqamatul lisan. Jemaah rahimakumullah ta'ala. Yang pertama adalah istiqamatul qalb. Ibadullah fa'imaratuhu bil iman. Bagaimana caranya hati kita menjadi istiqamah? Kita harus isi dengan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita isi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencintai atau melakukan amalan-amalannya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Di dalam tubuh manusia ada kumpulan daging. Kalau menjadi baik, semua anggota tubuhnya akan menjadi baik. Dan kalau dia buruk, semua anggota tubuhnya akan buruk. Adalah qalb. Jemaah rahimakumullah ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Beruntunglah orang yang membersihkan, yang mensucikan jiwanya, artinya menjadikanlah hati yang baik, dan wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengkotori jiwanya atau mengkotori hatinya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, itu adalah prinsip yang pertama. Yang kedua adalah istiqamatul lisan. Harus kita menjadikan lisan kita adalah lisan yang istiqamah selalu untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang baik. Oleh karena itu, makin lisan kita selalu mengeluarkan kata-kata yang baik adalah tandanya itu adalah orang istiqamah atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza istaqama al-lisan tab'athu al-jawarih. Kalau lisannya istiqamah, anggota tubuhnya yang lain akan ikut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa inna al-a'dha kullaha takfur lisan."
تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوجنا. Dalam hadis Rasulullah SAW, setiap paginya lisan berkata atau anggota tubuhnya berkata kepada lisan, wahai lisan, istiqamalah. Kalau kamu istiqamah, anggota tubuhnya akan istiqamah. Kalau kamu bengkok, anggota tubuhnya akan bengkok. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, prinsip yang kedua untuk kita istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita menjaga lisan kita dengan perkataan yang kurang baik, perkataan yang gak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hifdzul lisan, menjaga lisan kita dari ghibah, dari namimah, dari fitnah, dari perkataan-perkataan yang kurang baik. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu ada beberapa wasilah atau beberapa sebabnya yang menjadikan kita untuk istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa miftahu kulli khairin wa sa'adah. Karena doa itu adalah kunci untuk kebaikan dan bahagia di dunia dan akhirat. Jemaah rahimakumullah taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya Rasulullah SAW adalah untuk mendapat istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentasbitkan, menjaga hati kita atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, jangan sampai kita berhenti dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jemaah rahimakumullah taala, yang kedua adalah untuk menjadikan kita istiqamah atas ketaatannya kita kepada Allah. Al-inayah bil ilm an-nafi'. فالعلم النافع نور لصاحبه يستضيء به ويعرف به طريق الاستقامة. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengajarkan kita untuk taat kepada Allah dan menjalankan atau taat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan ilmunya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Oleh karena itu kata ulama, ilmu itu akan menjadi cahaya untuk kita melaksanakan taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, selalu mencari ilmunya. Di antaranya adalah bagaimana kita salat sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu dasarnya, kita harus tahu hadisnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu untuk istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah, kita mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah rahimakumullah taala, yang kedua ibadallah adalah takhayyurul jalis wa ikhtiyarur rufaqa. Mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Karena makin punya teman yang baik, teman yang saleh, itu adalah hal sebabnya untuk kita istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena teman yang baik, teman yang saleh itu akan mengajak kita ke jalan yang baik, akan mengingatkan kita kalau kita salah, akan mengingatkan kita kalau kita meninggalkan hal yang wajib, pasti mengingatkan. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, bertemanlah sama orang-orang yang saleh atau teman-teman yang saleh. Yang keempat adalah ibadullah
أن يتذكر العبد دائما وأبدا أنه سيقف يوما بين يدي الله عز وجل. Yang keempat adalah kita harus tahu atau menjadikan sebab untuk kita selalu istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatlah nanti kita akan sewaktu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Kalau kita selalu mengingat itu, pasti kita istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Wa man ya'mal atau man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, selalu kita mengingat kita akan berdiri nanti di satu waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab apa-apa yang kita lakukan. Yang terakhir jemaah rahimakumullah taala adalah mujahadatun nafs wa akhdhaha ila sabilil istiqamah. Kita harus melawan hawa nafsu. Untuk sebabnya yang kelima adalah melawan hawa nafsu. Karena kalau kita melawan hawa nafsu, kita akan menjadi orang yang konsisten antara istiqamah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu memaksa jiwa kita, perlu kita untuk belajar agamanya dengan baik, belajar ilmunya dengan baik. Karena kita harus maksa, karena kita memaksa jiwa kita, memaksa diri kita, itu adalah akan menjadi sebab untuk kita istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu beberapa ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang jiwa atau an-nafs al-ammarah bis-su'. Yang disebutkan di dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Oleh karena itu, jiwa itu pasti mengajak ke jalan yang buruk. Oleh karena itu, makin kita mujahadatun nafs, kita melawan hawa nafsu, kita akan selalu istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahumullah taala, oleh karena itu seperti yang kita sampaikan di awal, istiqamah itu adalah sabil sa'adah. Kita akan dapat kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jemaah rahimahumullah taala, selalu kita mengusahakan untuk istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min thimar al-istiqamah, buahnya istiqamah itu adalah yang kita sebutkan di surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Orang yang istiqamah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Fussilat itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya orang atau malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebagian menafsirkan adalah waktu dia sakaratul maut.
Alla takhafu, jangan takut dengan apa yang akan terjadi sesudah kematiannya. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan, keluarga, istri, anak. Wabsyuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah janjikanlah surganya untuk orang yang selalu istiqamah atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah taala, mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, kesehatan untuk selalu istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu-waktu yang baik, ini adalah sebentar lagi masuk bulan Muharram, termasuk adalah bulan yang harum. Oleh karena itu, di dalam khutbah tadi, khatib berwasiat untuk jamaah semuanya untuk selalu beristiqamah atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر.